bukan hanya tentang homogenitas karya-karya Lobro atau yang lainnya, tetapi bagaimana kita menghargai ada kebangkitan atau tawaran penyempurnaan material medium yang atau teknikal juga. Tentunya ini menjadi hybrid ketika kita baca di era sekarang. Apakah termasuk atau bisa dimaknai dari sebuah aktivitas dekolonisasi dalam seni gitu? Halo teman-teman sekesa Mas Bung. Kali ini saya sajikan sebuah diskusi seni rupa yang cukup menarik yang diselenggarakan di Bandung pada 14 November 2024 kemarin. Bagi saya menarik karena diskusi ini menawarkan beberapa pemikiran bagi seni rupa kontemporer Indonesia. Diskusi ini merupakan bagian dari pameran seni rupa yang diselenggarakan di Grey Art Gallery Bandung yang berlangsung dari tanggal 25 Agustus sampai Desember 2024 ini dengan judul utama Reimaginer Renaissance. Di dalamnya terdiri dari 3 pameran dengan 3 kurator. Semua karya-karya yang dipamerkan ini merujuk pada spirit dan gaya lukisan klasik era Renaissance. Seperti yang kita ketahui, Renaissance biasa dikenal sebagai abad pencerahan, adalah periode perkembangan budaya Eropa yang berlangsung antara abad ke-15 sampai dengan 16, yang dimulai di daerah Florence, Italia, dan dianggap sebagai periode transisi dari budaya abad pertengahan ke budaya modern. Pada periode Renaissance ini berkembang pemikiran-pemikiran tentang humanisme yang menempatkan manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu dan keluar dari dogma-dogma keagamaan. Di dalam seni rupa, humanisme Renaissance ini tercermin pada cara penggambaran ruang melalui penemuan perspektif, cara penggambaran bentuk yang realistik, detil, dan berdimensi melalui pencahayaan. Nah, spirit inilah yang dibaca dan ditafsir ulang oleh para perupa dan kurator pameran ini. Berikut ini diskusinya. Saya pikir perlu kemudian menggarisbawahi tema diskusi ini dengan tema yang telah ditetapkan oleh sejumlah penyusun, yaitu temanya adalah refleksi atas masa lalu, kreativitas masa kini sebagai upaya mencari hibriditas dan sebagai pendekatan artistik. Saya pikir tema ini memperlihatkan kemungkinan peluang kita mengelaborasi arah diskusinya nanti. Jadi apa sih yang dimaksud dengan refleksi atas masa lalu? Bagaimana kemudian kreativitas itu menjadi kunci di masa kini, dan lantas apakah hibriditas itu bisa ditemukan dalam bentuk-bentuk pengupayaan kerja-kerja artistik yang seniman lakukan gitu. Nah, dari tema itu sebenarnya kita bisa kembangkan lebih jauh, dan saya rasa kita akan coba urai dulu dengan memasuki pemaparan yang akan disampaikan oleh beberapa kurator di hadapan kita. Nah, dengan waktu yang terbatas, saya rasa mungkin kita bisa mulai mengacu pada paparan yang nanti akan disampaikan oleh Yogi ya, sebagai kurator utama dalam pameran Reimagining Renaissance ini. Saya rasa di luar sana mungkin orang banyak bertanya juga soal Reimagining Renaissance ini, apa pentingnya, lantas kenapa kemudian pameran ini menggunakan bingkai itu. Jadi saya akan meminta Yogi Ahmad Ginanjar untuk sedikit memberikan paparan, mungkin hanya 15 menit, jadi mohon sebisa mungkin manfaatkan waktunya, dan saya pikir poin-poinnya menjadi penting. Silakan. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Yogi. Saya kurator dari pameran tunggal teman saya Tony Antonius, yang sekarang sampai saat ini masih berlangsung dan dapat teman-teman nikmati di Grey Art Gallery di Jalan Braga. Pameran tunggal Tony adalah salah satu dari 3 pameran yang berada dalam lingkup topik
Imaginary Renaissance. Judul pameran tunggal Tony sendiri itu berjudul Reimagining the Past, Contemporary Reflection on Grandeur. Nah, bagaimana memaknai karya Tony dalam bingkai pameran, dalam bingkai besar Reimaginary Renaissance, itu kurang lebih reimagining juga, reimagining Renaissance. Itu bagaimana Tony dalam proses artistiknya itu sangat dipengaruhi oleh karya-karya, sebetulnya saya sih lebih setuju bukan Renaissance, klasik gitu. Yang kita masukkan adalah sebuah kebangkitan kembali seni rupa Yunani antik sebetulnya yang sangat didominasi oleh seni rupa realistik, figuratif gitu. Tapi karya-karya Tony lebih dari itu, ada yang cukup unik dari pendekatan artistiknya, di mana Tony itu menggunakan teknik kolase dengan aplikasi digital, dan di situ memberikan dia kebebasan bereksplorasi, karena dengan digital itu proses editing menjadi hampir tidak terbatas gitu. Pendekatan kolase ini sangat dominan dalam pembuatan sketsa karya-karya lukisan Tony gitu, dan ini yang menurut saya menarik dan menjadi ciri khas Tony. Kalau kita meletakkannya secara komparatif dengan praktik seni lukis klasik di masa lalu, dia dengan menggunakan teknik kolase dia mengambil aset-aset digital. Aset digital itu kurang lebih seperti kumpulan imaji ya, kumpulan image yang dikumpulkan dari internet. Itu disebutnya aset digital. Kemudian dikumpulkan oleh Tony, dan dalam praktiknya itu sebetulnya kadang-kadang dari hasil kita ngobrol itu Tony juga kadang-kadang otomatis gitu, atau dalam seni lukis surrealisme, bukan seni lukis, dalam surrealisme itu dikenal sebagai automatism. Jadi kadang-kadang Tony tidak diawali dengan sebuah tema besar, dia hanya mengeksplorasi gambar-gambar tersebut, kemudian dipadukan menjadi sebuah adegan yang memang mengacu secara visual atau secara artistik kepada seni lukis klasik, karena dia nggak selalu diawali oleh narasi tertentu gitu. Narasi itu berkembang kemudian setelah karyanya selesai. Nah, lalu ketika menjadi lukisan, Tony sengaja menampilkan jejak-jejak kolase itu. Jadi praktik yang saya sebut ini praktiknya yang hibrid. Jadi karya yang secara visual mengingatkan kita kepada karya seni klasik itu adalah produk dari mekanisme kreasi yang sebetulnya sangat modern gitu, digital gitu. Lalu yang kedua itu diperbesar ketika menjadi lukisan sehingga menjadi kebanyakan ya gigantic gitu, gigantic. Jadi dia mendramatisir sebuah adegan ya, yang menurut saya ini juga warisan dari seni lukis klasik gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang perspektif ya. Jadi dalam beberapa karya Tony sengaja menampilkan adegan atau menampilkan sebuah setting di mana itu diletakkan dalam satu susunan yang menuntut skill perspektif yang tinggi. Kompleksitas ini itu terinspirasi dengan sangat berat dari seni lukis klasik. Terakhir mungkin 3 menit lagi gitu. Iya, oke. Nah, ini saya dari awal sangat sadar sekali bahwa pameran ini sangat rentan dengan kritik postkolonial yang mungkin nanti akan kita bisa bahas bareng. Makanya di situ di akhir kuratorial itu saya menawarkan perspektif lain, alih-alih menggunakan kritik postkolonial yang selalu menempatkan barat timur klasik modern itu dalam konteks yang hierarkis gitu dan biner. Saya menawarkan perspektif lain di mana kita bisa melihat itu sebagai dua juxtaposisi itu sebagai sebuah hal yang sejajar gitu loh, tanpa pretensi apapun gitu.
Nah, mungkin itu saja Mas Jajang. Sedikit lagi, boleh nggak Yogi berikan sedikit justifikasi bahwa apa yang ditawarkan oleh Tony ini adalah satu model yang paling tidak bisa menjadi tawaran ya buat praktik seni rupa kontemporer. Apakah dia bisa menjadi pendekatan yang cukup available, cukup punya daya tawar, punya kekuatan gitu, punya strength gitu pada medan seni tentu saja gitu, atau pada pemahaman tertentu. Ya, justru itu yang terima kasih Mas Jajang. Ini justru hal selanjutnya yang saya bahas. Nah ini karya-karya Tony, di mana di situ sangat klasik, sangat kalau kita lihat itu sangat barat gitu. Di situ juga figur-figurnya hampir semuanya orang bule. Itu kan sangat pasti ketika orang melihat itu yang pertama kali muncul itu adalah kritik-kritik atau apresiasi dari sudut pandang postkolonial gitu loh, tentang kolonialisme, dan bagaimana karya Tony mungkin bisa dilihat ini apakah termasuk atau bisa dimaknai dari sebuah aktivitas dekolonisasi dalam seni gitu. Saya pikir ini kita sudah saatnya move on dari situ gitu ya, karena kalau melulu seni kontemporer praktis-praktisnya itu tendensius ke arah sana, saya pikir ini akan mempersempit ruang eksplorasi seniman gitu loh. Ini jadi bukannya berarti tidak menjadi tidak kenal tentang postkolonial gitu, tapi saya menawarkan ini sebagai satu bentuk ya kita move on lah gitu. Karena saya sendiri sebagai pribadi pengen sisi-sisi eksplorasi atau eksplorasi artistik saya itu nggak dibatasin dengan partnership semacam itu gitu loh. Nah ini bisa nggak? Saya pikir ini karya Tony bisa lebih bagus, bisa menarik ketika dimaknai dari sisi itu gitu loh. Mas Jajang, thank you. Ya, bisa jadi alternatif untuk pendekatan artistik paling tidak, atau upaya untuk menghadirkan karya dalam kaitan praktik seni rupa kontemporer saat ini. Tapi kita akan coba lanjut dulu pada paparan selanjutnya yang akan diuraikan oleh Wildan ya, dengan lapis pameran Grandeur of Classicism ya, kalau nggak salah itu temanya. Mungkin Wildan bisa menyambung atau mungkin meluaskan pembicaraan dari yang Yogi telah sampaikan barusan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Wildan Akbar. Saya adalah kurator di pameran Invitation di Grey bertajuk The Grandeur of Classicism. Jadi saya akan mencoba membahas lebih substansional mengenai 3 pameran ini. Pameran di Grey ini ada 3 pameran dengan tajuk besarnya Reimaginary Renaissance yang terbagi dari 3 pameran. Yang pertama tentu pameran tunggal Tony Antonius dikuratori oleh Kang Yogi. Kemudian ada pameran Invitation 10 orang dikuratori oleh saya bertajuk The Grandeur of Classicism. Yang terakhir adalah dengan kategori open call dikuratori oleh Angga Atmadilaga. Nah, ada sedikit pendekatan yang berbeda mengenai pameran Invitation ini dengan pameran tunggal bahkan yang open call. Untuk yang Invitation ini perlu saya sebutkan nama-nama seniman, ada 10 orang. Yang pertama ada Bambang Sudarto, kemudian ada Mas Didit Sudianto, ada juga Reva Leka, ada Ova Faiza, ada Yogi Ahmad Binanjar, kemudian Bill Mohdor, kemudian Rendra Santana, kemudian Ufa Faiza, Tommy Putra, dan Falasara. Dengan yang Tony lakukan secara tunggal. Yang tunggal ada kebebasan eksplorasi dari seniman tentunya. Berbeda yang dengan Invitation dan open call. Open call ya kita tahu bagaimana sistem kinerja open call ya. Tetapi untuk Invitation ini ada asistensi dengan kurator dan seniman, bahkan ada istilahnya bimbingan atau obrolan, sehingga terjadi kohesi antara kurator dan seniman. Seniman diajak, di-challenge untuk mengikuti arahan atau konsepsi yang kita tawarkan mengenai pameran ini. Saya setuju dengan Kang Yogi bahwa pendekatan kami sebenarnya membuka konsep klasikisme, karena dalam klasikisme ini kita
ada pendekatan spirit ketelitian, harmoni dan kedalaman ekspresi dalam berkarya di era tersebut. Kita tawarkan kepada seniman untuk membaca ulang bagaimana spirit di era klasik ini dibaca ulang dengan perspektif modern, yang mereka tentu pendekatan teknikal akan berbeda dengan yang di era masa lampau. Pendekatan sekarang ada kemudahan era digital, kemudian kemudahan mengenai media dan material yang digunakan, kemudian banyak hal yang bisa dieksplorasi dari pendekatan kontemporer dibandingkan yang era dulu gitu. Jadi pameran ini, The Grandeur of Classicism ini merupakan ruang di mana masa lalu menjadi cermin atau refleksi refleksi bagi kita di masa sekarang. Mengapa kita memilih klasikisme? Jadi dasarnya adalah yang tadi saya katakan, klasikisme ini khususnya di era Renaissance itu mengandung nilai-nilai ketelitian, harmoni, dan kedalaman ekspresi dalam karya yang dibuat oleh seniman di era tersebut, yang tetap relevan digunakan sampai sekarang tentunya. Dalam diskusi hari ini kita bisa melihat bahwa bagaimana refleksi masa lalu ini masih tetap relevan untuk inspirasi di praktek seni rupa masa kini. Kemudian mengenai tema diskusi hibriditas yang dimaksudkan mungkin lebih ke penggabungan elemen atau kita menyebutnya borrowing elemen spirit klasik. Seperti seniman-seniman yang saya ambil contoh, ada Didit Sudianto, Yogi Ginanjar, dan Revaleka mencoba menghadirkan karya-karya yang memadukan teknik dan estetika klasik dengan pendekatan modern. Misalnya Mas Didit Sudianto dengan pendekatan menerapkan teknik layering ala Vermeer, tetapi mediumnya menggunakan aluminium komposit yang tentunya ini berbeda dengan pendekatan di masa lampau. Mengenai teknik klasik dengan sentuhan modern juga kita bisa melihat bagaimana teknik-teknik klasik seperti chiaroscuro digunakan oleh Revaleka. Karya Revaleka ini mengapropriasi Salvador Mundi, sehingga tentunya dengan pembacaan era sekarang, Revaleka sebagai seniman muda, dia memberikan nafas yang modern dan kompleks dan juga ketegangan. Ini membawa pada perspektif yang baru. Kemudian saya ambil contoh lagi dari karya Yogi, Kang Yogi. Kang Yogi ini memadukan estetika floral ala Rachel Ruiz dengan dipadukan elemen pop art Murakami. Ini menciptakan ruang dialog yang menarik juga antara keindahan alam dan gaya visual modern. Kemudian melalui pendekatan ini kita memahami bahwa nilai klasikisme itu tidak hanya milik masa lampau, bahwa nilai-nilai klasik ini tidak hanya menjadi artefak masa lalu, tetapi spiritnya kita hargai sebagai pijakan awal tentunya dalam bidang seni rupa pada khususnya. Relevansi pameran dengan tema Rimaginare Renaissance ini memberikan warna dan memperkaya elemen visual yang selama ini di era kontemporer kita mungkin cenderung lebih bukan monolog tetapi lebih homogen dengan warna-warna yang gaya visual yang katakan lowbrow atau yang lain halnya gitu. Jadi ini adalah tawaran atau alternasi lain kepada audiens bahwa bagaimana seni rupa bisa menawarkan alternasi yang bisa kita tawarkan dari nilai-nilai klasikisme. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bezan atas paparannya. Kita masih punya 5 menit dan saya mungkin akan buka sedikit catatan ya, mungkin dari Yogi dan Wildan. Karena sebenarnya di luar sana juga mungkin ada pertanyaan, misalkan kenapa sih harus Renaissance, kenapa sih harus menarik simpul dari klasisisme gitu ya. Mungkin kita perlu tahu kira-kira ada hal yang paling benar-benar dipentingkan nggak dari Renaissance dan klasisisme itu dari sudut pandang Yogi dan Wildan.
Eh, yang kami maksud mungkin lebih ke ini Pak Jajang. Homogenitas itu menjadi salah satu bagian faktor yang menjadikan semangat kita menghadirkan pameran ini. Jadi bukan hanya tentang homogenitas karya-karya Lobro atau yang lainnya, tetapi bagaimana kita menghargai kita semua mengetahui bahwa di era tersebut ada kebangkitan atau tawaran penyempurnaan material medium yang atau teknikal juga. Tentunya ini menjadi hybrid ketika kita baca di era sekarang. Tentu kita menghargai bagaimana di era klasik tersebut kemajuan mengenai ilmu pengetahuan, matematik, kedokteran, seni dan filsafat berkembang, dan di sisi yang lain perspektif misalkan ini dengan semangat Renaissance ini memicu men-trigger praktik kolonialisme Barat terhadap bangsa ketiga gitu. Itu menjadi pemahaman yang lain. Tapi kita concern di seni rupa bahwa seni enggak di era tersebut menjadi pijakan yang masih relevan dan masih dilakukan praktiknya dalam praktik seni rupa masa kini. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Dan mungkin 1-2 menit aja gitu, pendek aja gitu. Karena menurut saya penekanan pada hibriditas ini menjadi poin penting ya dalam diskusi ini. Jadi apa sih yang dihadap-hadapkan, misalnya apakah tadi seperti yang disinyalir oleh Wildan, ada homogenitas nih dalam praktik seni rupa kontemporer, makanya kemudian hibriditas ini menjadi tawaran. Saya kurang tahu apa, nanti Yogi bisa berikan paparan lain, silakan. Ya, makasih Mas Jajang. Ya, memang kalau dari obrolan kita yang sesama seniman dan kurator gitu yang mudah-mudahan sama Tony sama beberapa teman-teman yang lain itu ada satu kondisi yang bikin kita terutama pelukis gitu, jadi kayak bukan apa ya, jadi gini, mungkin kalau misalnya diletakkan dalam konteks seni lukis kontemporer gitu dengan spirit anything goes, terus ada apa namanya Lobro, jadi kita pengen nih bahwa dalam disiplin seni lukis terutama gitu, itu ada aspek-aspek estetik yang kompleks, yang nggak kalah menarik juga gitu loh. Yang kebetulan kita ada saya sendiri pribadi, Tony dan beberapa teman misalnya di Bandung Bandung Flemish Painter gitu, ada ketertarikan di situ gitu. Nah ini yang coba kita tawarkan gitu, maksudnya yang saya pikir juga perlu terus dianalisa, diobservasi dan ditawarkan gitu, bahwa skill itu nggak melulu nggak ada tawaran dalam seni kontemporer gitu loh gitu. Makanya di situ kemudian kompleksitas ketelitian tadi yang Wildan sampaikan itu kita rangkum dalam istilahnya Granger itu sebetulnya gitu loh. Ya, saya nggak akan terlalu panjang Mas.